Coba bayangkan bulan. Beribu lukisan dan sumber sejuta malam yang indah terinspirasi darinya. Peradaban kuno begitu memujanya, dan para astronaut kagum karenanya. Berapa banyak dari kita yang memandangi objek bulat yang indah ini dan bertanya-tanya, siapa yang memilikinya? Apa? Cuma aku? Bahkan kalau kamu belum pernah memikirkannya sebelumnya, tentu kamu setuju ini pertanyaan menarik. Kecuali perairan internasional, tidak banyak tempat di bumi ini yang tidak ada pemiliknya. Maka, wajar juga kalau ada yang punya bulan kan? Jadi, siapa pemilik sah bentang alam bulan? Jawaban pertanyaan itu tergantung pada siapa yang kamu tanyai. Ternyata orang-orang telah mengklaim bulan jauh sebelum ada yang menginjakan kakinya di sana. Satu klaim semacam itu berawal dari tahun 1756 ketika seorang pria bernama Paul Jorgens mendapat hadiah bulan dari Raja Prusia, Frederick yang Agung. Oh, Freddy, raja yang dermawan. Tapi tidak begitu jelas bagaimana persisnya seorang penguasa abad ke-18 dapat menguasai bulan. Tidak, aku tidak mengatakan sang raja tua Fred seorang pembohong, tapi kurasa mungkin ia mengada-ngada. Apa? Memangnya menjadi penguasa di suatu negara yang sebenarnya belum cukup? Apa mungkin ini cara dia agar dapat terlihat lebih baik dari Tsar? Apa? Jadi satu-satunya raja di seluruh Rusia? Itu keren, tapi apakah engkau raja bulan? Bukan, cuma aku. Aneh sekali. Apapun itu, raja zaman dulu sering menitahkan hal-hal aneh. Caligula menyatakan perang di lautan dan menjadikan kudanya sebagai senator. Aneh sekali kan? Adakah klaim terbaru tentang dominasi bulan? Lebih baik yang berasal dari seseorang yang terlahir di zaman modern sekarang ini saja. Banyak orang lain telah membuat klaim selama bertahun-tahun, tapi yang paling populer sejauh ini adalah seorang pengusaha asal Amerika bernama Dennis Hope. Pada tahun 1980-an, Hope yang saat itu sudah tidak bekerja selama sekitar 1 tahun, menyadari agar hidup kita lebih maju, diperlukan pemikiran di luar kotak. Dan di luar kotak yang dia maksud adalah atmosfer. Kamu tahu kan, meskipun Amerika Serikat melakukan misi pendaratan di bulan, bukan berarti negara ini pemilik bulan. Menancapkan bendera lalu mengklaim sebagai pemiliknya mungkin berlaku di zaman kapal kayu, tapi hal ini tidak akan terjadi di era modern. Semuanya harus dilakukan dengan diplomasi internasional. Oh ya, tahun 1967, Amerika Serikat, Inggris, dan Uni Soviet menandatangani perjanjian yang menetapkan aturan tentang bagaimana ruang angkasa harus digunakan. Aku akan menyebutnya Perjanjian Luar Angkasa karena perjanjian tentang prinsip yang mengatur kegiatan negara dalam eksplorasi dan penggunaan luar angkasa, termasuk bulan dan objek angkasa lainnya. Ya, ini semua hampir menutupi layar, iya kan? Perjanjian ini melarang penggunaan aktivitas nuklir tertentu di luar angkasa dan melarang negara membangun pangkalan militer di bulan atau di tempat lain di tata surya. Perjanjian ini juga melarang semua penandatanganan yang mengklaim wilayah manapun di luar permukaan bumi. Secara efektif, perjanjian ini menyamakan ruang angkasa seperti perairan internasional, suatu tempat yang boleh dikunjungi siapapun, tapi negara manapun tidak boleh mengklaimnya. Bulan menjadi tempat tujuan bagi kebanyakan orang untuk menginjakan kakinya di sana. Untungnya bagi Dennis Hope, dia tidak termasuk dari mereka. Hope memperhatikan peristilahan dalam teks perjanjian tersebut seperti negara dan negara bagian, tapi tidak ada satupun secara eksplisit menyebutkan individu dan perusahaan. Melihat celah dalam hukum antar planet, Hope pun mendirikan Lunar Embassy Corporation dan mulai memperjuangkan klaimnya. Bagaimana ya caranya mengklaim bulan? Nah, kamu katakan saja itu punyamu, lalu tunggu apakah ada yang akan menolak klaimmu itu. Hope melakukan ini dengan mengirim surat ke PBB menyatakan niatnya untuk mengklaim bulan dan meminta mereka untuk memberi alasan secara hukum mengapa dia tidak bisa. Mereka tidak menanggapi surat Hope. Ingat ungkapan ini? Lebih mudah meminta maaf daripada meminta izin. Menafsirkan sikap diam PBB sebagai pemberian izin, ia memperjuangkan klaimnya dan mengambil beberapa planet sebagai tambahannya. Itu benar, dia tidak hanya memiliki bulan. Sebagai pendiri dan pemimpin The Galactic Government, properti miliknya juga mencakup planet Merkurius, Venus dan Mars, serta selain planet seperti Pluto dan Io, bulannya Jupiter. Nah, intinya dengan $20 plus pengiriman, penanganan, dan apa yang disebut Hope sebagai pajak bulan, kamu juga dapat memiliki bagian bulan sendiri. Dan tidak di situ saja,
Untuk harga rendah, hanya dengan $250.000, kamu dapat memiliki seluruh Pluto. Apa ini tawaran menarik? Maksudku, bola es beku di tepi tata surya tidak persis seperti rel estat utama. Tapi mungkin aku tidak cukup berpikir jeli. Mungkin saat ini kamu bertanya-tanya, kepada siapa sebenarnya dia menjualnya? Meski Hope biasanya tidak menyebutkan nama, pada 2013 ia mengklaim bahwa lebih dari 5 juta orang dari lebih dari 100 negara telah membeli lahan di bulan. Mulai dari 4.045 meter persegi hingga lebih dari 8.093 kilometer persegi. Wah, itu adalah keju yang banyak. Bulan terbuat dari keju kan? Astaga, kamu mengira orang Swiss akan terlibat karena mereka punya keterkaitan? Keju Swiss? Sebagian pelanggan Hope jelas memiliki kocek yang dalam dan kabarnya juga termasuk mantan Presiden Jimmy Carter, Ronald Reagan, dan George Bush Senior. Pelanggannya yang lain adalah selebriti seperti Barbara Walters, Tom Cruise, John Travolta, dan Nicole Kidman. Oke, aku akan terkejut jika Tom Cruise tidak ada di dalam daftar itu, tapi Walters, ini serius? Dan ketika Tom Cruise dan Nicole Kidman bercerai, apa mereka... memperebutkan rel estat di bulan? Oke, ini semua mungkin terdengar seperti lelucon yang mahal. Tapi Hope menegaskan bahwa ia serius dan ia berharap akan mulai mengerjakan misi koloni lunar permanen pertama pada 2020. Oke. Dengan semua asumsi bahwa dia dapat menemukan cara praktis untuk mendapat sekelompok orang dalam jumlah besar menuju ke sana dan ke Bali. Hei, sepertinya dia orang cerdas. Aku yakin ini akan berhasil. Mengenai pangkalan di bulan, dia tidak terlalu tertarik ada negara lain yang ikut-ikutan dengan klaimnya. Ketika Cina mengumumkan niatnya bahwa suatu hari nanti akan membangun koloninya sendiri di permukaan bulan, Dennis Hope tidak begitu senang. Misi penelitian akan sangat diterima, tapi kekuatan asing sebaiknya membayar dulu sebelum mulai menempati bulan. Ayolah teman-teman, tidak perlu berdebat. Bulan cukup luas kok untuk dikelilingi. Tidak begitu jelas bagaimana Galactic Government milik Hope akan menghentikan Cina atau siapapun untuk mendarat di planetnya tanpa izin. Paling tidak, negara yang bersalah harus siap menerima email bernada sangat keras mengenai masalah ini. Nah, ini semua terlihat sangat menyenangkan, tapi seberapa kuat klaim Hope? Jika kamu membeli sebidang lahan di bulan, apakah kamu atau keturunanmu benar-benar bisa pindah ke sana dan membuka tambang helium sendiri? Hope mengatakan ya, selama kamu membeli darinya dan bukan sembarangan dari bisnis peniru lainnya yang menawarkan layanan yang sama. Tapi tidak semua orang setuju dengan pendapatnya. Teks persis yang dipilih Hope sebagai alasan untuk membenarkan klaimnya berasal dari pasal 2 Perjanjian Luar Angkasa. Bunyinya, luar angkasa termasuk bulan dan benda-benda langit lainnya tidak tunduk pada pengakuan kepemilikan suatu negara terhadap klaim kedaulatan melalui penggunaan atau pendudukan maupun dengan cara lain. Dengan kata lain, pemerintah tidak dapat dalam situasi apapun mengklaim lahan di luar angkasa. Dia menegaskan bahwa sebagai individu pribadi, bukan negara, dia dapat melanjutkan dan mengklaim apapun yang dia inginkan. Sayangnya, untuk orang-orang yang tertarik membeli di luar sana, itu sebenarnya bukan cara kerja properti. Sesuatu hanya menjadi milikmu jika hukum negara tempatmu tinggal menetapkannya sebagai milikmu. Selain itu, hampir semua sistem hukum menetapkan awal kepemilikan lahan, yaitu saat negara berdaulat mengajukan klaim. Hanya dengan begitu, hak bisa diberikan kepada warga negara. Kamu bisa melihat ini sendiri jika kamu kebetulan mendapatkan dokumen yang disebut sertifikat hak milik. Dokumen ini intinya berupa riwayat setiap orang atau kelompok yang memiliki sebidang lahan tertentu. Dengan melacak jauh ke belakang, nanti kamu akan menemukan nama negara yang awalnya mengklaim itu. Artinya bagi Dennis Hope dan pelanggannya, satu-satunya cara agar klaim mereka dianggap valid yaitu jika Galactic Government miliknya diakui sebagai negara sendiri. Itu tidak akan pernah terjadi, dan jika itu terjadi, GG akan dilarang mengklaim lahan di ruang angkasa. Oh, andai saja aku membacanya sebelum membeli lahan 80.937 meter persegi di bulan, aku akan membuka resor liburan dan menamakannya Mood Ranch, atau mungkin tempat konser dan menamakannya Lunar Tunes. Badi, itu saja. Ini benar-benar mengecewakan. Tapi belum ada yang mendebat klaimnya. Meski akan memerlukan proses yang panjang, pengadilan di masa depan mungkin masih akan memenangkan klaimnya. Atau semuanya bisa jadi gagal total. Bagaimana menurutmu? Beritahu di kolom komentar ya, jika membeli lahan di bulan terdengar seperti investasi besar atau hanya buang-buang uang.
Dan hey, jika kamu belajar hal baru hari ini, klik tombol suka di video ini lalu bagikan pada teman-temanmu. Tapi jangan kemana-mana dulu, kami punya lebih dari 2000 video keren untuk kamu. Klik saja video di sebelah kiri atau kanan layar, lalu tonton. Ingat, tetaplah di sisi terang kehidupan.